Halo, assalamualaikum para tukang kayu semuanya dan para pengrajin semuanya ya. Kali ini kita akan memperagakan ini tutorial memperbaiki laker yang macet atau laker yang pecah serta mengganti ya, bukan memperbaiki ya, mengganti dan merawat laker agar awet untuk penggunaannya ya. Jadi kita akan memperbaiki laker pasah yang macet serta laker yang pecah, dan kita akan menggantinya dengan yang laker yang masih baik-baik saja ya. Yuk simak terus videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen ya, dan jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube-nya. Yuk kita lihat tutorialnya. Ya, kita akan tes untuk pasahnya ini ya, yang nyingset ya. Untuk putarannya itu nggak los ya. Nah, ini nyingset atau seret ya, jadi akan kita perbaiki untuk mesin pasahnya, mesin alat kerja kita ya. Kita akan perbaiki agar tidak lagi nyingset. Ya, pertama-tama kita lepaskan untuk karbonnya ya, kita lepasin karbonnya dulu. Kita lepasin karbonnya. Kita lepasin dulu kiri kanan ya. Ya, ini kita lepasin. Selanjutnya mari kita lepasin bautnya satu persatu ya. Kita lepasin untuk bautnya satu persatu, dan nanti akan kita lihat di mana letak masalahnya ya. Ini kita lepas strengnya dulu. Kita lepas strengnya, lalu kita ya, ini yang di belakang licin ya. Nah, kita udah tahu di mana letaknya. Ini dirasa agak seret ya. Ya, bukan agak, tapi ini seret ya. Jadi permasalahannya ada di laker di pisau depan. Ya, mari kita bongkar untuk penanganannya ya. Kita bongkar dulu. Nah, harus membuka yang bagian depan ya, harus dibongkar. Ini pasang mesin sudah cukup lama ya, jadi bentuknya udah seperti ini ya. Untuk warna-warnanya ini udah sejak tahun dari 2002 ya sampai sekarang 2024. Jadi hanya ganti untuk mesin angkernya aja di daerah itu ya. Untuk yang lain masih orisinil semuanya, yang cuma diganti yang bagian angkernya. Kita lepas dulu untuk bagian mesinnya ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, ini kita lepas. Ini kita ambil yang ini nyingset ya, ini ya. Untuk yang bagian ini oke ya. Oke, untuk bagian yang ini oke ya. Jadi tapi seharusnya tadi tidak dilepas saja ya, tadi dibuka untuk bagian ini ya, bagian yang ini ya. Tadi saya kira bagian yang sini yang gede ini ya yang nyingset, tapi ternyata setelah dilihat ini bagian yang sini yang
kayaknya emang lagi bermasalah. Ini mumpung dibuka sekalian, ini kita kasih oli ya, biar nih caranya kita runcingkan ujung pen ini ya. Ini untuk membuka laker seperti ini ya. Jadi laker ini kita buka, kita tekan di bagian sini, kita congkel. Nah, ini yang bagus ya, yang ya ini kayaknya emang perlu diganti ya untuknya. Untuk lakernya perlu diganti. Ini pecah ya ini ya. Ini lakernya pecah. Jadi harus diganti ya. Kita akan cari dulu untuk penggantinya. Sebelumnya ini kita akan lepaskan dulu ya. Kita akan lepaskan dulu untuk lakernya. Oke, selanjutnya kita akan lepas dulu ya, pakai alat tracker seperti ini ya. Kita akan lepas lakernya dulu agar bisa diganti ya. Kita lepas. Ini trackernya udah lumayan tua juga. Kita akan lepas trackernya. Kita lepas, kita ganti dengan yang sudah tersedia ya. Kita ganti dulu. Ini kita lepas dulu ya. Ya, ini cara memperbaiki laker dan menggantinya ya. Ya, ini udah terlepas. Kita akan ganti dengan yang baru. Ini kayaknya nggak cocok ya. Ini ada laker tapi nggak cocok. Nggak apa ini? Cocok nggak ini? Serinya sama nggak ini? Jadi kita akan lihat dulu untuk serinya. Kalau cocok kita aplikasikan. Kayaknya cocok ya. Ya, ini kita langsung masukkan ya. Ya, ini ukurannya sama ya. Kita ini yang pecah tadi akan kita ganti ya dengan yang ini ya. Kita akan ganti. Kita ganti dulu. Kita bantu pakai laker yang rusak tadi ya. Kita pukul seperti ini ya. Ini udah masuk, tinggal kita udah masuk ya. Ini tadi ini kita lihat dulu apakah masih bagus. Ini kita pakai laker yang bekas ya. Ini tinggal kita servis ya. Ini tadi sudah kita congkel. Kita servis dulu lakernya, ini masih bagus. Kemarin itu pas ganti angker itu kondisinya masih bagus, jadi kita manfaatin, kita ambil lagi ya. Jadi kita hemat, nggak harus beli ya. Kita manfaatkan alat-alat yang masih bagus. Jadi kita hemat. Ini udah licin ya. Lalu kita tambahin paslin dulu biar lebih awet untuk licinnya ya, karena pasah mesin itu putarannya cepat, jadi cepat panas. Kalau cuma oli saja nanti cepat kering ya. Jadi harus ditambahi untuk paslin, kita tambahi paslin agar untuk licinnya itu awet, nggak cepat kering ya. Kalau kita ngandalin oli aja nanti kena panas, olinya cepat kering, jadi cepat aus lagi dan nggak awet di. Ya, ini udah kita tutup ya. Kita tutup lagi kembali. Nih. Udah oke ya. Kita udah tutup. Ini udah licin ya. Ini sekalian mumpung kita bongkar, ini juga kita servis sekalian ya. Ya, ini kita songkel di bagian sini. Ya, udah
Nah ini kita songkel ya, ini masih bagus juga. Ini kita bersihin dulu, kita kasih oli juga. Kita tambahi paslin, karena bagian ini adalah yang bagian mesin ya, bagian panas, jadi cepat kering kalau nggak dikasih paslin. Diusahakan itu untuk perawatannya itu kita bisa tiap beberapa kali kerja kita bongkar ya, kita servis biar mesin itu awet. Jadi mesin saya dari 2002 sampai sekarang itu kan awet banget itu ya, itu kita adain servis berkala ya. Jadi tiap habis kerjaan, berapa kerjaan kita servis ya, jadi biar mesinnya itu awet, nggak gampang rusak ya. Ini kita bersihin dulu, udah oke ya. Ini sampai gini ya, ini untuk masih bisa ya, masih dalam ini, jadi masih lumayan awet, Nah ini udah selesai ya. Ini kita masukin ke dalam mesin pasahnya. Kita perawatan laker udah selesai. Sekarang kita kembalikan ke mesinnya lagi. Oke, kita kembalikan ke mesinnya. Wah ini terlepas ya, kita masukin ya untuk selanjutnya. Kita atur untuk ya, ini sudah pas ya, tinggal kita kasih kembalikan baut-bautnya tadi. Kita kembalikan bautnya ya. Ini servis ini dilakukan berkala ya, biar mesinnya itu awet, karena mesinnya ini, mesin pasah itu adalah mesin utama ya, kayak gergaji, pasah itu mesin yang sangat sering kali digunakan, jadi perawatannya itu harus diperhatikan. Di samping itu juga mesin-mesin pasah juga, mesin-mesin yang lain itu juga penting juga ya. Jadi usahakan semua mesin itu dilakukan perawatan berkala ya, biar awet, karena kita kerja dipakai tiap hari, jadi biar mesinnya itu awet. Dan kalau awet itu kita juga menghemat untuk pengeluaran mesin ya, pengeluaran uang untuk beli suku cadangnya ya. Jadi lebih baik mencegah, istilahnya seperti itu ya. Jadi biar mesin selalu awet, kita lakukan perawatan berkala ya. Ini kita masukkan air karbonnya ya, atau brostelnya dulu. Kita masukkan karbonnya. Ini lalu di sini kita masukkan brostelnya. Lalu setelah brostel kita masukkan, udah selesai. Ini kita pasang untuk setrengnya, ini jangan kelupaan, ini yang utama ya, ini yang untuk penggerak mesin ke pisau pasahnya ya. Udah, selanjutnya kita tutup untuk keamanan, agar tidak, biasanya kan kenai kaos atau baju tukangnya, kita tutup biar aman. Oke, sudah selesai ya. Mari kita tes untuk putarannya ya, tadi yang karena udah kita perbaiki untuk mesinnya. Ya, kita akan tes ya.
Oh, udah kan? Oke, sudah selesai ya. Terima kasih, selamat bekerja ya. Semoga tutorial merawat pasahin mesin pasah ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya ya. Dibantu untuk subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.